Kecanduan PMO sangat jauh lebih merusak dibandingkan dengan kecanduan drug, alkohol, dan rokok. Mungkin kamu berpikir, loh kok bisa? Bukan berarti aku menyepelekan dengan efek merusak dari tiga hal tersebut ya. Karena mau bagaimanapun, tiga hal tadi juga sangat-sangat merusak bagi dirimu. Tapi di sini aku punya tiga alasan kenapa PMO jauh lebih merusak dibandingkan drug, alkohol, dan rokok. Oke, sebelumnya kenalin namaku Nanda. Di sini aku punya misi untuk bantuin kamu yang sedang kecanduan PMO untuk keluar dari kecanduan tersebut. Nah, di sini aku punya pendekatan yang berbeda ya. Di sini aku tidak mengajak kalian untuk memerangi PMO, tapi aku mengajak kalian untuk build kebiasaan baru, build habit yang baru. Karena berdasarkan pengalamanku, ketika aku membangun kebiasaan yang baru, otomatis aku bisa menggantikan kebiasaan burukku tadi. Nah, mungkin kalau kamu bingung, kamu bisa download ebook 90 hari bebas PMO yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Atau mungkin kamu mau join komunitasku, kamu bisa langsung klik linknya, juga ada di deskripsi. Kamu isi aplikasinya, kalau sesuai dengan kriteria, nanti otomatis langsung aku terima. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan tadi ya. Kenapa PMO jauh lebih merusak dibandingkan dengan drug dan alkohol? Mungkin kamu kalau ingat tahun 1990-an atau tahun 80-an sampai 90-an, di situ banyak banget anak muda yang terjerumus di dalam narkoba. Banyak banget artis-artis atau musisi yang terjerumus di narkoba. Banyak yang bilang kalau emang tahun-tahun segitu itu ada semacam kayak rencana atau kayak apa ya, bisa dibilang propaganda buat merusak anak-anak muda Indonesia gitu. Entah itu benar atau salah, tapi yang pasti memang tahun-tahun segitu anak-anak muda parah-parahnya mengkonsumsi narkoba ya. Ya mungkin kalau kamu lahir di tahun 70-an atau tahun 80-an awal dan kamu mengalami masa muda di tahun-tahun 90-an, 80-an, mungkin kamu merasa relate dengan apa yang gue katakan ya. Dimana waktu itu narkoba sangat terjangkau bagi anak muda. Gampang banget didapetin. Itu berdasarkan dari apa yang diceritakan oleh orang-orang di sekitarku ya, yang lahir di tahun-tahun segitu. Nah, itu problem anak-anak muda di zaman 80-an, 90-an yang sekarang berangsur kayaknya udah, untuk dapetin narkoba itu ya memang masih ada ya, tapi nggak semasif zaman 80-an atau 90-an. Nah, sekarang bangsa kita mempunyai problem yang lebih urgent dan lebih besar. Yang ini, problemnya ini benar-benar lebih merusak dibandingkan dengan hal tadi. Tapi sekali lagi aku mengingatkan ya, bukan berarti aku ngomong kalau drug dan alkohol dan zat-zat aktif tersebut tidak berbahaya. Mereka juga berbahaya. Tapi sekarang kita mengalami kayak urgensi sebuah hal yang sangat jauh lebih merusak dibandingkan hal tersebut. Dan tentu saja kamu udah tahu ya, apa hal berbahaya itu? Ya, konten-konten eksplisit, pornografi, banyak banget. Dan aku semakin relate dengan apa yang dikatakan oleh tokoh Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dia ngomong gini, if you want destroy a nation without war, make adultery and nudity common in the next generation. Intinya adalah, kalau kamu ingin merusak sebuah bangsa tanpa melalui perang, buatlah konten-konten dewasa dan eksplisit menjadi hal yang lumrah bagi generasi selanjutnya. Dan ini sangat-sangat relate dengan keadaan Indonesia zaman sekarang. Dan tentu saja ini juga karena dampak dari perkembangan teknologi yang super cepat. Internet sekarang rata-rata udah merata lah di Indonesia. Bahkan di desa-desa, di desaku sendiri, karena aku tinggal di desa ya, di desaku sendiri yang bisa dikatakan jauh dari perkotaan, anak-anak muda zaman sekarang udah mendapatkan, anak kecil lah, anak SD, anak SMP itu udah benar-benar bisa mendapatkan akses yang super cepat dengan konten-konten tersebut. Crazy kan? Ya mungkin kamu sekarang jadi berpikir ya, apakah ini semacam sebuah propaganda? Apa ada rencana di balik itu? Di balik orang-orang yang mungkin memang sengaja merusak generasi bangsa? Ya terlepas dari itu, memang ya, realnya, fakta di lapangannya, aku melihat curhatan teman-teman, banyak anak-anak muda atau teman-teman yang ada di komunitasku ngerasa benar-benar PMO itu merusak masa depannya. Mereka jadi nggak fokus di pelajaran, mereka jadi nggak fokus di sekolahan,
Dan bahkan sampai ada yang ibaratnya, mohon maaf, sampai pengen mengakhiri hidupnya. That's real, that's fact. Dan buat yang bahkan dewasa, bahkan yang udah berkeluarga, efek dari kecanduan PMO ini bahkan sampai membuat dia berpisah dengan istrinya. That's real. Oke, sekali lagi bukan berarti aku menyepelekan dengan efek dari kecanduan drug dan alkohol, bahkan rokok mungkin ya. Dan di sini aku menyampaikan 3 alasan kenapa kecanduan PMO itu bisa jauh lebih merusak dibandingkan drug dan alkohol ya. Oke, jadi 3 alasan tersebut adalah affordability, accessibility, dan anonymity atau anonimitas. Kita bahas yang affordability dulu ya. Affordability atau bisa dibilang keterjangkauan. Seperti yang kita tahu ya, kalau kita mau ngomongin tentang porn, kalau kita mau ngomongin tentang konten-konten eksplisit, kenapa aku bilang affordability atau keterjangkauan? Karena ketika teman-teman semua ingin mengakses porn, gak ada harga yang dibayar ibaratnya. Kamu bisa mengakses itu secara gratis. Sekarang aku tanya deh, berapa banyak di antara kalian yang pecandu PMO yang menonton konten tersebut secara gratisan? Pasti bisa dibilang, bisa dipastikan 90%, atau mungkin angkanya di atas itu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berlangganan juga ya, OnlyFans mungkin, makanya aku bilang OnlyFans itu jauh lebih merusak ya. Semua orang bisa mengakses konten tersebut dan bisa kecanduan. Bahkan anak-anak TK pun kalau memang diberikan gadget bisa aja loh itu mengakses. Nah, sangat jauh berbeda kan kalau misalnya dengan kecanduan drug dan kecanduan alkohol. Ada harga yang dibayar. Ibaratnya gini, kalau anak SD nggak punya uang, ya nggak bisa mengakses, nggak bisa mengakses drug, nggak bisa mendapat drug. Ibaratnya untuk kecanduan ya. Nah, sekarang kalau misalnya dibandingkan dengan porn, anak SD bisa, anak SMA bisa melakukan di mana aja. Dan karena faktor kemudahan tersebutlah yang membuat kenapa kecanduan PMO ini jauh lebih merusak dibandingkan dengan kecanduan drug dan alkohol. Karena aksesnya lebih gampang, gak ada tembok penghalangnya, gak ada harga yang dibayar lah. Makanya banyak yang bilang ya, ketika kamu menonton porn secara gratis, sebenarnya kamu itu membayar dengan jiwa kamu. Make sense. Faktor kedua adalah accessibility atau kemudahan. Oke, bayangin aja ketika ada seorang pecandu narkoba yang ingin menyelundupkan narkoba di bandara lah, katakanlah gitu. Pasti mereka menyembunyikan di tempat-tempat tersembunyi, mungkin di dalam koper sampai benar-benar tersembunyi. Ya mungkin kalau sekarang ada teknologi yang bisa melacak itu ya. Tapi bayangkan ketika kamu adalah seorang pecandu PMO ya. Kamu pakai HP doang, atau mungkin kalau yang udah di tahap expert, kamu bawa hard disk eksternal kemana-mana, orang gak ada yang mencurigaimu. Kita gak tahu kalau di dalam HP-nya itu banyak ribuan video porn, di browsing historinya isinya konten bokep semua. Kita gak tahu. Kita dengan nyaman, kita dengan mudah pergi kemana-mana dengan bawa HP yang berisi dengan isi bokep tadi. Gak ada orang yang bakal mencurigai, gak akan ada orang yang bakal menangkap. Ya karena faktor kemudahan itu, kemudahan membawa hal-hal yang merusak tadi dibandingkan dengan drug dan alkohol. Itu alasan kedua kenapa PMO jauh lebih merusak ya. Oke, selanjutnya faktor ketiga adalah anonymity atau anonimitas. Aku pernah punya cerita dicurhatin oleh salah satu memberku. Dia itu terlihat sangat jauh dari orang yang kecanduan PMO. Dia itu ibaratnya benar-benar orang yang perfect lah. Karirnya oke, udah punya istri, udah punya anak. Pokoknya jauh dari kata-kata nolep, jauh dari kata-kata yang stereotip orang-orang kecanduan PMO lah. Tapi di situ, ketika dia curhat denganku, dia mengaku bahwa dia udah kecanduan pornografi parah. Nah, itulah yang aku bilang anonymity itu tadi. Kita nggak tahu ya kalau orang tersebut sebenarnya pecandu atau bukan. Sangat jauh berbeda ketika orang kecanduan drug dan alkohol. Secara fisik pasti kelihatan orang yang kecanduan drug.
pasti kelihatan. Orang yang kecanduan alkohol, orang yang kecanduan rokok pun pasti kelihatan, bibirnya hitam. Sedangkan kalau orang kecanduan PMO, kita nggak tahu. Kita benar-benar kayak nggak bisa lah menebak-nebak gitu. Bener-bener yang tahu itu antara dirinya sendiri dan Tuhan, atau mungkin orang yang terdekat. Dan aku juga pernah cerita ya, Terry Crews, host American Got Talent. Kurang apa lagi dia, badannya keren, karirnya oke, tapi dia memberikan pengakuan kalau dia kecanduan pornografi. Kita nggak bisa benar-benar melihat orang itu kecanduan atau enggak. Makanya aku bilang ya, kecanduan PMO itu sangat jauh lebih merusak dibandingkan kecanduan drug dan alkohol. Karena kita nggak tahu ya, orang itu sebenarnya butuh bantuan atau enggak. Kita nggak tahu orang itu pecandu atau enggak. Anonymity, bener-bener anonim. Orang nggak ada yang tahu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kenapa kecanduan PMO itu jauh lebih merusak? Ya karena tiga alasan tadi. Affordability, harga, accessibility, kemudahan membawa hal tersebut, dan anonymity, anonimitas. Kita nggak tahu dia itu pecandu PMO atau bukan. Dan sekali lagi aku mau ngomong bahwa bukan berarti aku menyepelekan dengan efek dari kecanduan drug, alkohol, dan rokok. Tapi memang ya, kalau kecanduan PMO itu sekarang benar-benar jauh lebih merusak. Ya karena banyak faktor juga ya selain 3 hal tadi. Karena banyak juga yang ngomong kalau kecanduan itu masih menjadi hal yang tabu. Ini gak cuma di Indonesia ya, di luar negeri pun masih menjadi hal yang tabu, apalagi di Indonesia. Jadi makanya kalau kamu sedang berada di journey untuk keluar dari kecanduan PMO, aku sangat mengapresiasi hal tersebut. Semangat dan percayalah, pasti kamu bisa keluar dari kecanduan tersebut. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.